Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa'as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dalam membahas qawaid fiqhiyah dari kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebagaimana biasa dua kaidah dalam kitab ini, dan kita telah sampai kepada kaidah yang ke-19, Al-Qaidatut Tasi'ah Asyarah. Ya, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas kaidah ke-19 dan kaidah yang ke-20. Nah, langsung saja. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, ya, di syairnya ini kan syair yang ke-18 dikatakan wa dhannu in bana khatahu asqit wa hadithan bi aqrabil waqti irbit, ya, wa hadithan bi aqrabil waqti irbut wa dhannu in bana khatahu asqit wa hadithan bi aqrabil waqti irbit wa hadithan bi aqrabil waqti irbut. Yushiru an-nazim waffaqahu Allah ta'ala bihadzal baiti ila qa'idatain huma at-tasi'a asyrata wal 'ishrun. Jadi di dua bait ini, di satu bait ini terdapat dua kaidah, ya, kaidah yang akan kita bahas secara rinci sore hari ini insyaallah, yaitu hadis ke-19 dan kaidah ke-19 dan kaidah yang ke-20. Makna al-qaidah. Ya, jadi ini harusnya ada huruf la di depannya. La ibrata, ya, bukan ibrata doang, tapi la ibrata bidzanni idza la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Ya, jadi secara bahasa Indonesianya artinya tidaklah dianggap zan yang telah jelas salahnya. Ya, bagaimana maksudnya? Lihat makna al-qaidah. Taqaddama anna dhanna min maratibil idrak. Kita telah tahu, telah dibahas, bahkan juga di usul fikih juga dibahas, bahwasannya yang namanya maratibul idrak ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-dhannu, dan yang ketiga adalah al-syakku, dan yang keempat adalah al-wahmu. Nah, dhan ini termasuk dalam maratibul idrak yang nomor 2. Wa ghalibul ahkami syar'iyyati tubna 'ala dhannil ghalib. Nah, kebanyakan mayoritas hukum-hukum syar'i atau permasalahan-permasalahan fikih itu dibangun atas dasar dhannul ghalib, atas dasar sangkaan kuat. Ya, mayoritas hukum-hukum syar'i atau furu' fiqhiyah itu dibangun dari dhannul ghalib, prasangka atau sangkaan kuat. Lakin idza buniyal hukmu ala dhannin thumma tabayyana khata'uhu kana batilan. Tetapi meskipun hukum tersebut dibangun di atas dhann dan ternyata
telah jelas kesalahan dzan tersebut. Tabayyana khata'uhu. Ya, sangkaan tadi ternyata jelas salahnya, diketahui kesalahannya, maka dia dianggap batil, tidak sah. Wa wajabar ruju'u ila hukmil yaqin, dan wajib kita rujuk kepada hukum yang yakin, yang di atas dzan tingginya derajatnya. Hadza ma'nal qaidah. Jadi memang hukum-hukum fikih, furu' fiqhiyah dibangun kebanyakan mayoritasnya di atas dzannul ghalib. Tapi ternyata kalau dzannul ghalib itu kalah oleh yang namanya yakin, salah dia, tabayyana khata'uhu, ketahuan salahnya, jelas salahnya, karena ada perkara yang yakin, maka dzan itu ditinggalkan, beralih kepada yang yakin. Lalu apa dalil kaidah ini? Dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, apa wajul istidlalnya? Sungguhnya dzan itu tidaklah mencukupkan dari hak sesuatu pun. Nah, wajul istidlalnya apa? Nah, kata Syekh Labib, annal asla huwal amalu bil yaqin. Jadi hukum asalnya kita beramal dengan yang yakin. Ya, hukum asalnya itu wahwal haq, dan itulah yang benar. Wa inna ma yuntaqalu ila dhanni 'inda 'adamil yaqin. Barulah kita berpindah dari yakin kepada dzan jika yakin itu tidak bisa terwujud. Ya, jadi hukum asalnya adalah beramal dengan yang yakin. Itu hukum asal. Selama ada yang yakin, jangan tinggalkan perkara yang yakin. Wajib beramal dengannya. Tapi jika yang yakin itu tidak ada, baru pindah ke level kedua, yaitu al-amal bidzannil ghalib. Amma ma'a wujudil yakin, fadhannu la yughni syai'an. Nah, berarti kalau yakinnya ada, ya berarti kita tidak boleh mengamalkan yang dzan, karena dzan itu derajatnya dalam maratibul idrak lebih rendah daripada yakin. Kalau ada yang yakin, ngapain pilih dzan, kan begitu. Lalu bagaimana tatbiq atau praktek dari kaidah ini, ya, supaya kita lebih paham. Yang pertama, lau dhanna syakhsun baqa'ul laili au dhanna syakhsun baqa'al laili fi Ramadan فأكل ثم تبين أنه أكل بعد الفجر أو ظن غروب الشمس فأفطر ثم تبين عدم غروبها بطل صومه في الحالين. Contoh yang pertama ini berkaitan dengan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ada seseorang itu dia mengira kalau hari itu masih malam, baqaul lail. Ya, dia mengira dhanna syakhsun baqa'al lail. Dia mengira hari itu masih malam, belum terbit fajar shadiq, belum tiba waktu subuh. Lalu dia tetap makan minum, ya sahur lah berarti kan. Ya, dia asik aja makan. Karena dia mengira secara dzan kalau saat itu belum fajar shadiq, belum terbit fajar. Kemudian ternyata setelah dia makan, dia lihat keluar, ternyata orang-orang udah selesai sholat subuh, udah pada balik dari masjid. Ya, nggak lama setelah dia makan, dia lihat keluar kok banyak orang baru pulang dari masjid habis sholat subuh. Berarti tadi dia makan sudah masuk fajar, sudah masuk waktu subuh. Artinya dzan dia yang awalnya mengira itu masih gelap, masih malam, ternyata salah. Karena tak lama setelah dia selesai makan, 2 menit atau 1 menit habis dia makan, dia melihat orang-orang pulang dari masjid habis sholat subuh. Artinya kan sudah subuh dari tadi. Maka puasanya saat itu batal. Kenapa? Karena dzannya sudah jelas salahnya. Tabayyana khata'uhu. Sebaliknya, ada orang mengira hari itu sudah terbenam matahari. Ya, sudah terbenam matahari. Ghurubus syams. Lalu dia
berbuka, ternyata setelah dia berbuka, orang baru azan. Nah, misalnya. Dia awalnya ngira ini sudah maghrib. Lalu dia berbuka, ternyata habis dia berbuka baru ketahuan. Dia berbukanya sebelum maghrib. Tabayyana adama ghurubiha. Misalnya kan matahari ketutup awan lagi mendung. Atau ketutup awan. Kok udah gelap nih. Nah, misalnya nih, terus dia nggak punya jam pula. Ya, lampu mati pula misalnya. Udah dikira-kira kayaknya ini udah azan nih, ya dia makan, ternyata awannya tersapu, ya awannya berjalan, ternyata matahari masih ada. Nah, ternyata dia berbuka di belum waktu berbuka, maka saat itu puasanya batal. Saat itu puasanya batal. Dalam fikih itu kalau bagaimana hukum berbuka saat dhon, ya ada dhon kalau matahari sudah terbenam atau waktu berbuka telah tiba, maka hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Nah, tapi kalau ternyata jelas terbukti kalau dia berbuka belum waktunya, belum maghrib, maka saat itu dia dihitung puasanya batal. Kenapa? Karena dhonnya tabayyana khata'uhu. Taib. Itu yang pertama. Kedua, law qala syakhsun mukhatiban imra'atan yadhunnuha ajnabiyyah, ya. Yadhunnuha ajnabiyyah anti talik thumma tabayyana annaha zaujatuh talaqat atau tuliqat. Di contoh yang kedua ini, jadi kalau ada seseorang, ya, dia ngomong, misalnya dia melihat ada seorang wanita berjalan atau sedang berbelanja di sebuah warung, terus dia bilang, dia asal nunjuk aja. Nah, perempuan yang ada di warung itu tertalak misalnya. Misal nih, jadi ada orang wanita berhijab, bercadar, terus dia bilang, wanita yang ada di warung itu tertalak. Dia asal sebut aja. Ya, asal sebut aja, mungkin lagi main-main atau bagaimana. Ternyata pas selesai belanja perempuan tadi balik, ternyata yang dia talak itu istrinya sendiri. Ternyata yang dia omongkan perempuan itu tertalak. Pas dia lihat, udah dekat perempuannya, itu istrinya sendiri. Maka tsumma tabayyana annaha zaujatuhu. Ternyata itu istrinya, yang dia kira orang lain, yang dia kira wanita lain. Maka jatuh nggak talaknya? Na'am, tuliqat atau talaqat. Jatuh talaknya. Kenapa? Karena kan dia bilang, loh saya kira itu orang lain. Enggak, udah nggak berlaku. Dhon kamu di situ udah nggak berlaku. Kenapa? Karena ternyata tabayyana khata'uhu. Jelas salahnya dan ternyata dia adalah istrimu sendiri, maka jatuh talaknya. Nah, contoh yang lain, walau nada ihda zaujataihi fa ajabathu al-ukhra faqala anti talik wa huwa yadhunnuha allati nadaha lam tutlaq aw lam tatluk al-munadah wa tatluku al-mujibah. Ini gimana maksudnya? Jadi ada suami punya dua istri. Taib punya dua istri. Misalnya nama istrinya adalah Fatimah dan Zainab. Taib Fatimah dan Zainab. Dia mau mentalak Fatimah. Ya Fatimah. Ya Fatimah. Ternyata yang jawab Zainab. Naam. Anti taliq. Taib ya, saya ulangi. Jadi seorang suami punya dua istri, namanya Fatimah dan Zainab contoh. Dia mau manggil Fatimah. Ya Fatimah. Ternyata yang nyaut adalah si Zainab. Naam. Terus dia ngomong lagi suaminya, anti taliq. Nah, dia kira yang nyaut itu si Fatimah. Ternyata yang nyaut adalah Zainab. Terus dibilang sama suaminya anti taliq, maka jatuh talaknya atas si Zainab. Loh, tadi saya maksudnya mentalak Fatimah bukan Zainab. Nah, walau meskipun kamu mengira itu adalah Fatimah dan yang menjawab adalah Zainab dan kamu katakan anti talik, maka yang tertalak adalah Zainab. Karena zon kamu itu tabayyana khata'uh. Zon dia tadi, si suami tadi jelas salahnya, ya, ketahuan salahnya. Taib itu maksudnya. Nah,
Kemudian nomor 3, contoh yang ketiga, lau dhannat al-mutallaqatu annaha hamilun fa anfaqa 'alaiha az-zawj. Ya, fa anfaqa 'alaiha az-zawju fabanat hailan, ya, fabanat hailan istarja'a az-zawju ma dafa'ahu. Nah, ini. Jadi ada seorang istri yang tertalak, dia mengira dia hamil, perutnya besar, ya, perutnya mulai membesar. Nah, dia mengira dia kondisinya hamil, si istri tadi. Maka kalau si istri yang ditalak dalam kondisi hamil, suami tetap wajib membayar nafkah kepada istri tersebut sampai melahirkan. Kan begitu. Dalilnya apa? Qaula ta'ala, wa ulatul ahmali fa'anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun. Ya kan? Jadi wanita yang hamil ditalak, ya, maka wajib bagi suami menafkahi wanita tersebut sampai, ya, si istri yang ditalak tersebut sampai apa? Sampai melahirkan. Nah, ceritanya si istri yang ditalak tadi mengira dia hamil. Taib, kemudian dibilang sama suaminya, saya hamil, maka suaminya pun menafkahinya. Ya, meskipun statusnya sudah mutallaqah, tapi wajib suami menafkahinya sampai dia melahirkan. Ternyata pas dibawa ke dokter, oh ini nggak hamil, ini hanya masuk angin, atau mungkin ini hanya lemak yang menumpuk di perutnya misalnya. Fabana hailan, ternyata dia tidak hamil, maka suami berhak untuk meminta kembali uang atau harta yang dia nafkahkan selama itu. Misalnya dia sudah dinafkahi selama 1 bulan, dikira suaminya ini istrinya hamil, ya, yang dia talak itu mantan istrinya itu hamil. Ternyata pas dibawa ke dokter diperiksa, oh bukan hamil, ternyata itu cuman perutnya yang membesar saja, kena sakit atau apa, atau lemak yang numpuk misalnya. Nah, boleh si suami meminta kembali, tolong, misalnya bulan lalu kan saya kirim ke kamu uang 2 juta, nah kembalikan uang 2 juta itu misalnya, boleh. Ya, itu boleh, itu hak suami. Kenapa? Karena tabayyana khata'uhu. Dzan tadi terbantahkan dengan yang yakin, ternyata yang yakin si istri tidak hamil. Yang dzan dia hamil. Nah, baik. Ini sama kasusnya seperti kasus pembagian zakat. Misalnya saya ingin membayar zakat. Ketemu dengan si fulan. Saya kira fulan ini mustahik zakat. Dia dilihat dari pakaiannya, secara zahirnya kok dia ini seperti orang fakir miskin, saya kasih zakat. Ya, ternyata dia hanya berpura-pura. Pakai pakaian lusuh, pakai pakaian jelek, ternyata hanya berpura-pura. Aslinya dia orang yang mampu, bukan orang mustahik zakat. Ketahuan kalau dia bukan mustahik zakat, maka saat itu saya boleh meminta kembali zakat yang telah saya berikan sama dia. Kenapa? Karena dzan saya itu tabayyana khata'uhu. Ya, telah jelas tampak salahnya. Yang keempat, lau ayyana imamahu bi isyaratin ilaihi. Nah, bi isyaratin ilaihi. Nah, ini terkait masalah sholat ya, dan terkait dalam masalah niat ini. Jadi kalau seseorang ketika akan bermakmum, dia bilang, usolli khalfa imami hadha, khalfa imam Ahmad hadha misalnya. Dia nunjuk hadha, ngasih isyarat. Saya niat sholat sebagai makmum di belakang imam fulan ini. Ya, dia nunjuk, ngasih isyarat. Mu'taqidan annahu Zaid. Ya, dia kira imamnya itu, dia meyakini imam itu namanya Zaid. Ternyata orang lain. Ya, fatabayyana ghairuhu. Tapi dia tadi dita'yinnya dengan isyarat. Hadza, ya, dengan nunjuk ke si imam tadi, saya sholat di belakang imam Zaid ini. Dia nunjuk ke Zaid, nunjuk dengan jarinya, dengan isyarat. Ternyata orang lain, maka saat itu sholatnya sah. Sahhat sholatuhu. Karena pakai isyarat. Tapi berbeda kalau dia nggak pakai isyarat. Ya, dia tidak pakai isyarat. Misalnya dia niat apa? Nawaitu an usolliya khalfal Ustadz Ahmad misalnya. Usolli an
nawaitu an usolliya khalfal Ustadz Ahmad. Setelah sholat ternyata bukan Ustadz Ahmad yang jadi imam, ternyata Ustadz Mahfud. Maka sholatnya dia batal, tidak sah, harus diulang. Itu kalau tidak pakai isyarat. Nah, berbeda kalau pakai isyarat, meskipun ternyata orangnya berbeda dari apa yang dia yakini, maka itu tetap dikatakan sah karena ada isyarat. Usolli khalfa hadzal Ustadz Ahmad. Nah, dia nunjuk hadza, usolli khalfa hadza, hadzal Ustadz Ahmad. Maka ternyata itu bukan Ustadz Ahmad yang jadi imam, orang lain, maka tetap sah. Tapi kalau nggak pakai isyarat, ternyata orang lain yang jadi imam, maka sholatnya mesti diulang. Ya, li'annal khata' lam yaqa' fi syakhsi bal fi dhann, karena khata' itu tidak terjatuh, tidak terjadi pada orang, tetapi pada dhann. Wala ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu, dan tidak dianggap dhann yang telah tampak jelas salahnya. Naam. Baik ya, kemudian ini ada latihan. Binaan ala hadhil qa'idah ma hukmu man dafa'a zakatahu ila man dhannuhu min ahliha. Fabana khilafuhu wathiq dhalika min kutubil fiqh. Nah, ini tadi yang sebagaimana yang saya jelaskan juga terkait dengan nomor 3. Kita membayarkan zakat kepada orang lain yang kita kira dia mustahik zakat, seperti orang fakir, orang miskin. Ternyata kita tahu faktanya dia bukan mustahik zakat. Maka saat itu kita boleh mengambil kembali zakat yang telah kita berikan padanya. Wallahu a'lam bishawab.